Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan judul materi Etika Bisnis Sektor Distribusi menurut pandangan Islam beserta penerapannya dalam sebuah perusahaan. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Ibu Dian Reski Pangestu SH ME. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang atas nama Nur Fatwa, Muhammad Ghazial Ghifari, dan Cici Aisyah Kadir. Jadi langsung saja, etika bisnis dalam sektor distribusi adalah tentang praktik dan perilaku moral yang diterapkan dalam rantai pasokan dan distribusi barang atau layanan. Pandangan Islam terhadap sektor distribusi mencakup aspek etika bisnis yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Nah, adapun hal-hal yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, apa saja aspek etika bisnis yang penting dalam sektor distribusi. Yang kedua, apa saja masalah etika bisnis yang sering muncul dalam sektor distribusi. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan etika bisnis dalam sektor distribusi dalam perusahaan. Jadi langsung saja yang pertama adalah aspek-aspek etika bisnis yang penting dalam sektor distribusi. Yang pertama adalah keadilan dalam penentuan harga, yang mana pastikan harga yang ditetapkan untuk produk atau layanan Anda adalah adil dan tidak merugikan pelanggan atau pihak lain dalam rantai distribusi. Yang kedua adalah kualitas dan keselamatan produk, yang mana distribusikan produk yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan pastikan bahwa produk yang Anda distribusikan aman digunakan oleh konsumen. Ketiga adalah kepatuhan regulasi, yang mana mematuhi semua regulasi dan aturan yang berlaku dalam proses distribusi, termasuk perizinan, pajak, dan peraturan lingkungan. Yang keempat adalah perlindungan konsumen. Berikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk atau layanan Anda, serta tanggapi keluhan konsumen dengan cepat dan adil. Yang kelima adalah hubungan dengan mitra bisnis, yang mana pertahankan hubungan yang saling menguntungkan dan adil dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya dalam rantai pasokan. Yang keenam adalah kehijauan dan lingkungan, yang mana pertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan distribusi Anda dan upayakan untuk mengurangi jejak lingkungan sebisa mungkin. Yang ketujuh yaitu transparansi, yang mana bersikap transparan dalam semua aspek operasi distribusi termasuk pengaturan kontrak, biaya, dan praktik bisnis lainnya. Yang kedelapan adalah tanggung jawab sosial, terlibat dalam inisiatif sosial yang dapat memberikan manfaat kepada komunitas tempat Anda beroperasi. Dan yang kesembilan adalah etika dalam perdagangan internasional. Saat terlibat dalam perdagangan internasional, patuhi peraturan dan praktik bisnis internasional yang berlaku, serta hormati kebiasaan dan budaya lokal. Yang kedua adalah masalah-masalah yang sering terjadi dalam sektor distribusi. Yang pertama adalah penentuan harga yang tidak adil, yang mana penetapan harga yang tidak adil seperti harga terlalu tinggi atau praktik penagihan yang merugikan konsumen dapat menjadi masalah etika dalam distribusi. Yang kedua adalah produk tidak aman atau palsu. Distribusi produk yang tidak aman atau produk palsu yang mengelabui konsumen adalah masalah etika yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga adalah monopoli dan persaingan tidak sehat. Praktik-praktik monopoli atau persaingan tidak sehat dalam distribusi, seperti penyalahgunaan posisi pasar, dapat merugikan pesaing dan konsumen.
Yang keempat adalah pelanggaran hak karyawan. Perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan seperti upah yang tidak layak atau pelanggaran hak-hak kerja adalah masalah etika dalam sektor distribusi. Dan yang kelima adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan atau mengabaikan dampak lingkungan dari operasi distribusi adalah masalah etika yang semakin penting. 3. Penerapan etika bisnis dalam sektor distribusi. Yang pertama, pengembangan kebijakan etika. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan etika bisnis yang jelas dan komprehensif, yang mencakup aspek-aspek distribusi seperti penetapan harga, kualitas produk, hubungan dengan mitra bisnis, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah pelatihan karyawan. Seluruh karyawan yang terlibat dalam proses distribusi harus menerima pelatihan tentang etika bisnis. Mereka harus memahami prinsip-prinsip etika yang harus diikuti dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Yang ketiga adalah penegakan kepatuhan hukum. Pastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam proses distribusi. Ini mencakup peraturan perpajakan, perizinan, dan peraturan lingkungan. 4. Kontrol kualitas produk. Perusahaan harus menjaga kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk yang didistribusikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan aman digunakan oleh konsumen. 5. Hubungan dengan mitra bisnis. Pertahankan hubungan yang baik dan adil dengan mitra bisnis, seperti pemasok dan distributor. Hindari praktik-praktik bisnis yang merugikan mereka atau melanggar kontrak. 6. Tanggung jawab sosial. Terlibat dalam inisiatif sosial yang dapat memberikan manfaat kepada komunitas tempat perusahaan beroperasi. Ini dapat mencakup kegiatan amal atau proyek lingkungan. Dan yang ketujuh adalah responsif terhadap keluhan. Tanggapi keluhan atau masalah yang timbul dari konsumen atau pihak lain dengan cepat dan adil. Nah, itulah materi yang sempat kami sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada yang salah dari kata-kata kami, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan kepada kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.